Zainal Abidin karyawan Rumah Sakit atau RS Dr. Suwandi Jalan, Tambak Rejo Surabaya, keluarkan limbah medis RS berbuah pidana. Hal tersebut disampaikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Ahmad Muzaki. Proses hukum bagi Zainal Abidin yang ditetapkan sebagai terdakwa bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin tanggal 6 November tahun 2023. Di persidangan, jaksa menghadirkan 4 orang saksi dari karyawan RS Dr. Suwandi guna dimintai keterangan atas perkara limbah medis. Dari keempat saksi, hanya Sulzalah salah satu petugas RS Suwandi yang mendapat kesempatan memberikan keterangan sebagai saksi. Sedangkan, ketiga saksi lainnya terpaksa ditunda pada persidangan berikutnya guna memberikan keterangan. Adapun keterangan Sulzalah yakni melalui rekaman CCTV, terdakwa tampak memasuki ruang limbah medis lalu keluar membawa troli beserta kantong plastik warna hitam yang diduga limbah medis. Selanjutnya, terdakwa membiarkan kantong plastik warna hitam tersebut di depan IGD RS Dr. Suwandi. Masih dari pengamatan CCTV lainnya, dari RS hingga ke tempat pembuangan sampah atau TPS di dekat makam WR, Supratman diketahui, 2 orang membawa kantong plastik yang diduga limbah medis. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV mengabarkan. Ini yang ya, terdakwaan Zainal Abidin. Dalam pertama bahwa terdakwa Zainal Abidin bersama dengan saudara Fendi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 bertempat di depo sama medis ruang laboratorium Suwandi Jalan Tambak Rejo 45 Surabaya, mengambil barang suatu tentunya sebagai online dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh 2 orang tersebut dengan itu. Bahwa ternyata terdakwa telah mengambil barang berupa 1 box kertas warna kuning sekitar 341 biji jarum suntik pakai, 22 biji jarum kontainer bekas pakai dan 4 biji udara pakai milik Dr. Suwandi. Berawal dari saudara terdakwa berteman dengan saudara Fendi, kemudian saudara Fendi mengalami terdakwa ada alat medis bekas, untuk terdakwa menjawab ada, kemudian terdakwa disuruh mengambil dengan imbalan uang sebesar Rp200.000. Bahwa terdakwa Dr. Suwandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp808.000. Perbuatan terdakwa yang pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP atau dakwaan kedua, perbuatan terdakwa diatur dengan pidana dalam pasal 362 KUHP penuntut umum. Lanjutkan. Tidak, yang boleh. Ada saksi. Ada ya. Silakan. Zazalah ibu ya. Zazalah Rahmah ya. Jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun, asal lahir Surabaya, 24 Juli 1996. Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, alamat Jalan Pisang nomor 26 Bangkalan, Madura. Itu ibu ya. Tunggal Susanto. Jenis kelamin laki, umur 43 tahun, asal lahir Tuban, tanggal 1 Mei 1980. Agama Islam, Tunggal Yusanto ya, Yusanto. Pendidikan terakhir D3, pekerjaan tenaga kontrak Rumah Sakit ya Suwandi, alamat Jalan Raya Utara, Gang 35 nomor 19 Surabaya. Betul. Raymond Bisa Putra. Yang laki umur 43 tahun, asal lahir Surabaya tanggal 11 Juli 1980. Agama Islam, pendidikan terakhir SD, sekolah swasta.
alamat Jalan Bugani dan Nabi Nurul Itu. Dan terakhir Pak siapa? Mobil Jailani Pak. Abdul Qadir Jailani. Islamin naik lagi umur 34 tahun, asal dari Bangkalan, 22 Agustus 1989. Agama Islam, 3 SMP, mudah-mudahan dari servis, ya. Alamat Jalan Donorejo, Kabupaten nomor 14. Semua terdakwa ini dimana? Semua saksi ini kenal dengan terdakwa ya? Ada hubungan keluarga? Tidak. Hubungan pekerjaan karena kerja di situ. Ada keberatan dan sumpah? Tidak. Mohon maaf, semua beragama Islam tadi ya? Jangan beri kita semua. Dalam berita acara ini, ya, para saksi ya, keterangannya benar, polisi ya, keterangannya benar ya sampai sekarang ya, akan ditanyakan pokok-pokoknya ya. Tolong berikan keterangan yang benar. Jangan tidak memberikan keterangan yang benar. Jadi pahami ya, yang ditanya aja yang dijawab ya. Saudara terdakwa ya, Dena, dengarkan keterangan saksi-saksi ini ya. Nanti saudara dimintai tanggapan. Silakan. Handphone ini udah saya akan ke saksi. Oh, Izinkan kalau berkenan. Tapi saya drop ya. Tapi saya drop. Nomor. Izin Siapanya berapa? 1, 2. ya. Oh, dia udah tahu. Izin. Bisa Pak, itu Pak. Emang enggak. Oh, bisa keluar ya? Pakai ini. HP ini. Sambungkan dulu. Nomor berapa? Saya beri dulu. Kami berharap hari ini yang diperiksa oleh saksi pokok hanya satu orang. Ingat jamnya juga sudah sore dan keterangannya antara saksi satu dengan yang lain juga sama. Jadi kami perlu penyesuaian dalam fakta persidangan yang mulia. Jadi saya minta hari ini supaya satu saksi saja yang diperiksa. Ibu tidak salah ya. Yang lainnya di hari berikutnya ya. Kita lihat dulu ya. Nggak apa-apa Pak, ada kita ketemu. Ibu dulu ya. Oke, Boleh Cik? Diperiksa langsung ya? Diperiksa sekaligus ya? Diperiksa sekaligus. Nah dulu. Jauh mana sih kalau udah lama Oke. beda? Bu Zazila, itu bekerja di mana Bu? Nah ini sampai ada perkara ini kejadiannya seperti apa? Coba Ibu ceritakan. Awalnya saya dapat laporan dari awalnya saya dapat laporan dari anak buah bahwa di TPS Jangan jauh sana Bisa. Dia beda lagi. awalnya saya dapat laporan dari anak buah saya ini Pak Tunggal ini Pak Tunggal Juga. ada ini laporan dari anak-anak yang berjuang limbah di TPS domestik Tambarjo. Apa Mas? Di situ ada orang yang rekam, kemudian terus ngasih menunjukkan ada satu paket safety box warna kuning yang dibungkus yang kertas hitam. Nah di situ anak-anak kesannya dituduh ya Mas ya, dituduh ini loh sampah medisnya rumah sakit Suwandi. Dan dengan dituduh itu anak-anak menjawab saya belum menurunkan limbah saya, ini mas saya masih ada di atas berkas. Ya sudah Mas, nggak apa-apa, diamankan aja barang buktinya. Segera saya lapor ke manajemen, ya bisa ke BIN, bisa barang buktinya dibawa aja, diamankan dulu. Nah, seperti itu Pak. Barang bukti apa itu yang diamankan? Sertifikat. Sertifikat isinya apa itu? Ya ada jarum. Jarum. Oke. Itu termasuk apa itu? Sampah Medis. medis atau Tajam. medis? Tajam.
Padahal tugasnya saksi-saksi ini waktu itu buang limbah medis atau limbah non medis? Non medis. Non medis. Kalau sampah domestik non medis lah. Berarti non medis. Jadi perlakuannya untuk sampah medis dan medis ini berbeda ya? Berbeda. Terus setelah ditemukan ada sampah medis di TPS mana tadi? Tambakrejo. Terus dilakukan pendalaman atau seperti apa? Enggak, saya langsung lapor, suruh ngamankan berhenti tadi itu. Yang seharusnya tidak ada di situ barang itu. Tuh. Akhirnya dibawa lagi ke Rumah sakit. Rumah sakit. Nah, tapi kan ada pertanyaan ini apa kartu di dalam box itu atau ada orang lain yang buang di situ akhirnya kan? Ya, saya kan awalnya enggak seperti itu, Pak. Oh, langsung tak lihat. Ada di situ ada tertulis LAB, lah dan tanggal. Oh, ini limbahnya laboratorium. Terus dikeluarkan apa? Kosek atau langsung saya ke atas laporan sambil kita bagi tugas. Saya laporan terus teman-teman anak bahasa itu lihat CCTV. Coba lihat di CCTV. Ya. Terus Lihat di CCTV. Ya sampai mendeliti sampai lama kan harus ini kan kita nggak tahu jam. Ya akhirnya ada. Iya, akhirnya ketemu. Oh, ada seorang bawa kanvas hitam. Si Jainal ini, langsung masuk ke area di mana area depo CS-nya ini yang kita bicara. Area depo miliknya laboratorium. depo laboratorium tempat nyimpan sertifikat itu. Padahal area itu apa? Khusus terlarang atau gimana? Iya, kan harus yang punya area yang Oh, berarti orang umum walaupun pegawai di situ nggak boleh masuk situ. Misalnya nggak boleh. Nggak boleh ya. Boleh. Nah ini tersangka ini masuk ke situ terus bawa Terpotong Pak, anunya itu. Nggak sering jatuh masuk ke situ, cuma arah mau masuk ke situ kelihatan. Jadi tersangka ini masuk ke depo, masuknya Masuk ke deponya nggak kelihatan. nggak mau kereta. Ya, terputus, memang nggak jangkauannya nggak nyampe ke sana. Nggak nyampe. Gitu. Ketika keluar dia bawa Bawa troli. Saya pun nggak tahu di dalamnya ada apa. Gitu. Bawa troli keluar sampai dia ke kiri. Sebenarnya belum tanya kan, ini berusaha sendiri apa? Saya minta sendiri-sendiri. Oh ya itu sendiri mas. Karena berbeda perannya. So. Itu kan. Kan berusaha sama ya. Iya. Yang tiga keluar dulu. Di luar ya, di siapa nih? Siap. Masih di sini. Ya, terus selanjutnya mau ngicip kan? Iya. Kemudian dia putar balik langsung menuju ke arah CCTV-nya nih Pak ya? Ya, ya, dari pendalaman ya. Ya, kemudian turun sampai ke depan PPD. Selepas itu sudah tidak ada kelihatan lagi. Lagi. Sebenarnya tersangka ini area Halaman. halaman. Jadi dia bukan kewenangannya dia untuk sampai masuk ke situ dan ngambil pacar enggak. Iya. Kewenangannya ya. Terus dilakukan apa? Ya tadi langsung kita gerak cepat. Interogasi ke tersangka nggak waktu itu? Oh enggak, Belum. Kita gerak cepat, bagi tugas, langsung kita lakukan ke pihak manajemen, bagi tugas Pak, lihat CCTV masing-masing yang bisa menjangkau area itu. Area di mana? Di tempat TPS. Oh, jadi mulai rumah sakit, jalan raya, ya. sampai dengan TPS. Ya. Akhirnya dari pemantauan itu ditemukan fakta apa? Ditemukan fakta maksudnya? Ya, jadi tersangka ini gimana? Gitu. Tersangka ini bener lah. Ini kan jadi terdakwa loh. Oh, saya tidak melihat terdakwa beda-beda tugas Pak. Iya. Ada anak buah saya itu kita bagi tugas. Nah, dari anak buah itu apa yang masih dapat? Iya. Ternyata kelihatan di situ ada orang yang naruh kartu itu di TPS. Ada 2 orang memang yang rekam. Tersangka ini? Bukan Jainannya. Orang lain, bukan Orang Jainan. lain. Jadi tidak benar. Iya. Nah, ada yang rekam terus ada yang nanya-nanya, terus ada yang naruh itu apa? Kantong plastik hitam itu. Nah, kalau tersangka ini?
Enggak ada yang bukan tersangka ini. Di TPS bukan tersangka. Bukan. Yang ngambil dari rumah sakit 2 orang itu. Bukan, Zainal. Nah, itu tempatnya saya itu ya. Dari informasi yang didapat dari anak itu bahwa si Zainal ini ngambil limbah medis, keluar dari rumah sakit, diserahkan ke seseorang 2 orang itu. Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan. Cuma sebatas depan ibu Gigi aja yang kita rekam di CCTV. Oh gitu. Tapi anak buah ibu menggali sampai keluar rumah sakit. Iya. Ya. Informasi apa yang diberikan ke ibu? Di situ memang terlihat. Kalau ininya nanti ada yang. Informasi yang ibu terima, maksudnya. Bu, ternyata ada 2 orang itu yang kita nggak kenal sama-sama, tapi kok kelihatannya seperti orang yang nanyai Dani sama Aan. Ada berapa tugas kami, Pak? Dani sama Aan. Ya, yang ngirim sampah domestik ke TPS itu 2 orang. Oh, itu langsung di TPS ya? Iya. Oh, jadi barang yang diambil Zainal akhirnya sampai ke TPS itu. Iya. Kalau secara SOP limbah medis Tidak boleh, Pak, kan kita ada kerjasama sama ini. apa dimusnahkan gitu ya? Ya, kita nggak punya insinerator. Kita menggunakan pihak ketiga, menggunakan ekoli. Sejauh pengalaman ibu, pernah nggak ada kekeliruan atau apa ketika limbah medis itu terbuang? Fokus saya melihat tentang dakwaan. Intinya Kok saya ambil jadi terdakwa ini ceritanya nanti lah. Ceritanya tahu nggak? Kok bisa ini jadi terdakwa mencuri itu ceritanya tahu nggak? Sampai cerita ini nggak ketemu ke sini. Ceritanya ini bisa jadi terdakwa. Oh, tahu nggak? Awalnya saya nggak tahu. Semuanya sari apa? Ya, informasi yang diterima dari pendalaman itu gitu loh Bu. Jadi simpel aja. Ya taunya jadi tadi CCTV itu aja saya. Katanya bukan dia. Yang di TPS domestik bukan dia, Pak. Yang ngambil dari membakar plastik hitam, terus mengeluarkan troli. Kan terjadi investigasi. Toh, ini ya apa nih maksudnya ini? Bener dia yang ambil berdasarkan investigasi. Oh, ada berita besoknya, ada berita. Nah itu apa beritanya? Ya itu tadi. Yang pertama, jangan itu tadi, berita ini, ngono loh. Apa beritanya? Sumen Bu. Dari itu kan pelaku pendalaman. ya. Jasa berapa kelamaan sama? Apa intinya ini? Itu tadi itu apa? Dilakukan apa sama dia? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak tahu. Ya sudah. Pengacara apa? Nggak tahu dia. Apa itu ya? Tapi yang saya tanyakan Ibu, ketika Ibu melaporkan ini ke polisi, Ibu kan di sini sebagai apa sih jabatan? Saya sebagai kepala instalasi Instalasi. yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah ini. Oke, siapa yang memberitakan Ibu untuk melapor ke polisi? Begini Pak, karena begitu. Siapa yang melapor Bu? Jangan Mungkin begini. yang mulia karena ini delik biasa, jadi siapapun warga yang Oke, poin dakwaan. intinya dia nggak ngerti. Oke, Bu, Ibu tahu nggak di dalam CCTV itu terlihat jelas wajah terdakwa? Iya. Jelas, Bu. Jelas. Jelas ya? Iya. Yakin ya? Kalau Yakin. kita dengan CCTV-nya yakin? Iya. Oke. Kemudian terkait kerugian, Bu. Di poin nomor BAP Ini Ibu, masih ya? terus. BAP Ibu keterangan Ibu nomor 16. Tadi Ibu menyatakan bahwa ada satu safety box, ya. Satu safety box itu isinya berapa? Isinya jarum stick. Iya, berapa ratus, berapa ribu? 341-an. 341. Itu kalau dirugikan berapa? Pada saat itu saya tanya Ibu, pada saat saya telepon per bijinya sudah saya hitung pada saat itu. Saya sendiri bukan ahli untuk ini berapa, karena saya mengelola limbahnya. Jadi akan saya telepon ke pihak farmasi, artinya sekian Bu. Jadi limbah ini ada harganya, Bu, ya? Ini kan sampah nih, Bu. Iya. Ini diperjualbelikan. Tidak Pak. Kenapa ada harga? Bu? Harga
Harganya jarum suntik Pak dia. Berarti itu harga baru. Ya. Ini harga baru. Sementara yang diambil oleh terdakwa adalah limbah. Betul Bu ya? Tapi Ibu bisa menyatakan rumah sakit mengalami kerugian sebesar 898. Saya pertegas Bu. Ini kerugian harga jarum suntik baru atau harga dari jarum suntik limbah? Harga jarum suntik baru Pak. Baru ya, yang mulia ya, di poin nomor 16. Jadi kerugiannya ya disesuaikan harga limbah. Limbah ini harganya Tidak mulia, kalau berdasarkan harga itu tergantung korban ya mulia menurut saya. Karena kan dia yang merasa dirugikan. Harga limbah ya. Sebentar, kalau memang harga limbah, sepengetahuan Ibu, Jadi ditaksir. iya, kira-kira limbah itu berharga. Jadi sistemnya itu dijual atau bagaimana Bu? Limbah yang Yang sampai dijual dijual? Pak, kita bekerja sama dengan pihak lain. Ya, Kemudian kerjasama berapa? bersama untuk mengolah ini limbah. Membakar ya? Ya, Oke. ya. Per kilonya itu 5.000 sekian. Per kilogramnya. Limbah apapun. Jadi dijual ya limbah itu? Bukan dijual Pak, itu yang membayar. Oh Ibu yang membayar? Iya, dan rumah sakit membayar ke pihak jasa, pengolah jasa itu. Dan jasanya? Iya, Kemudian pengambilan limbahnya itu oleh pihak ketiga itu dilakukan 1 minggu berapa kali? 3 kali ya? Iya. Volume limbah di rumah sakit Suwandi sangat besar ya Bu ya? Sampai 3 kali ya? Iya Pak, 2 hari sekali kan memang limbah medis nggak boleh disimpan lebih dari 2 hari. Kemudian pihak ketiganya dari Surabaya atau dari luar Surabaya? Dari Mohon izin ya mulia, pertanyaan Sebentar Mas penutup. Teguh sudah melebar. Karena ini menentukan nilai Apa kerugian. pertanyaannya? Tadi yang mulia, yang pertanyaan saya terkait pengolahan limbah. Ya. Ketika ini disebut limbah medis, jadi tadi yang mengatakan beliau mengelola pihak ketiga. Ya, jadi rumah sakit ini yang membayar. Limbah itu rumah sakit yang membayar. Per kilonya 5.000. Iya kan? Berarti yang dirugikan dalam ini kan bukan rumah sakit Bu, tapi pihak ketiga. Karena barangnya diambil. Mohon izin yang mulia, kalau menurut saya kerugian itu bukan unsur materialnya yang mulia. Oke. Jadi nanti kalau saran saya mending dimasukkan dalam nota pembelaan kalau masalah. Tidak, ini juga mau dikejar. Sebenarnya ini kan kerugiannya 800.000 dari mana? Misalnya kalau handphone, ya, handphone dijual harga 1 juta, ya kan benar kerugiannya 1 juta. Ini kan mau dikejar. Mana kerugiannya berapa itu? Kalau limbah kalau 800.000 kan gitu. Jadi gini ya mulia, ini kenapa sampai nggak boleh kita cerita ya? Ini sampai kenapa? Jangan ini jangan sepatah dari kayak kita. Oke. Ingin membuktikan bahwa limbah itu harganya berapa? Kan itu pada Pak Pia. Betul ya. Ya. Jawab aja Bu. Sesuai Bu, sesuai menurut Ibu. Kerugian itu dihitung dari harga jarum suntik baru. Nah, kalau baru, gitu. Harganya sekian per biji, jadi dikalkulasi. Padahal itu sudah dipakai, gitu. Iya, Nah, kan ini iya. sudah dipakai. Itu wajar saya. Ini kita Bisa. berdasarkan fakta persidangan toh, nanti toh. Ya. Ada lagi Pak Pia? Oke. Sepengetahuan Ibu ya. Selain terdakwa Syaimah, di tidak perkara ini ada berapa? Zainal kan memang bagian dari Mas Sandi. Terus laporan dari teman-teman ya yang di Tambak itu ada 2 orang yang sambilnya meliput, sambil wawancara. Bukan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini ada berapa orang? Berapa orang sih? Nggak paham. Ibu hanya melakukan Syaimah. Mohon izin yang mulia. Nggak, dalam perkara ini. Enggak, ini pertanyaannya mengarah ke ini tadi. Sebentar. Bisa. Lewat majelis. Sama ya, saya ingin menanyakan dalam perkara ini ada berapa orang yang ditetapkan tersangka? Ya, terus. Ibunya bilang tidak tahu. Apakah dalam ini ibu hanya melakukan 1 orang? Ada lagi Pak yang terkait dengan itu Pak, yang 2 orang tadi itu. Oh, ada ya. Lapornya apakah ibu atau orang lain? Saya dua-duanya juga lapor. Dua-duanya ibu juga sebagai pelapor ya. Iya. Oke. Udah, sampai segitu aja. Ini satu lagi yang mulia. Bu,
Ibu saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa pihak keluarga terdakwa ini pernah mendatangi Pak Direktur untuk meminta maaf? Untuk apa? Meminta maaf. Saya Apakah cuma itu tahu? dengar ceritanya aja. Dengar ceritanya. Bisa sedikit dijelaskan? Kalau cuma dengar saya tidak tahu secara langsung. Nanti bangsa Pak, berita Oke. aja. Artinya ibu mendengar pernah ada permintaan maaf ya? Pernah sih, pernah dengar. Terima Tapi kasih. saya tidak tahu secara langsung. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi? Nah, sedikit. Tadi Ibu banyak 20 bisa. Banyak. Banyak 20. Banyak juga boleh. Ini apa? Tadi keluarga ada minta maaf ke Pak Direktur. Nah, sepotong itu Pak Direktur ini memaafkan apa enggak? Saya kurang paham Pak. Enggak tahu. Saya sangat tidak tahu secara langsung. Udah ya. Kenapa? Zena, sudah dengar keterangannya saksi tadi? Ya, ada yang salah? Keterangan saksi? Hah? Enggak ada. Sudah, berarti dibenarkan ya. Makasih Bu keterangannya bisa meninggalkan ruang sidang. Iya, pernah juga ya. Iya, Atau ya. iya. Bukan, iya. Satu lagi Bu ya? Satu saja. Tiga lagi. Tiga. Masuk semua. Masuk semua. Kodil sama Tinggal fokus sih, tapi ayo. Fokus. Jadi kalau anu dari mana? Ya. Bisa agak pagi kita, ya? Pagi. Hebat. Sudah pagi. Tetap siang aja ya. Tadi rapat. Lagi tetap siang aja. Waktu kan dipakai di teman-temannya ada. Jadi kita mulainya jam 3 tadi. Tetap. Dan depan saya Budi. Komis. Tapi bisa Pak? Siap. Bisa. Mungkin. Komis tanggal 9 bisa, tanggal 16 bisa. Tanggal 9. 9 ini bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sampai tanggal 9 gimana? PH. Sementara saya Oke. Kata siap. Oke. Tanggal 9 ya. Terima kasih semuanya ya. Datang ya. Kita tunda Komis tanggal 9 ya. Ya, dan